Setelah 53 hari, pesawat luar angkasa Titan telah berhasil menyelesaikan misi pengambilan sampel bulan. Ini adalah lompatan besar untuk eksplorasi ruang angkasa manusia. Di sini, mari kita beri penghormatan kepada para pahlawan kita. Lagi Profesor Leo, bukankah aku sudah memberikanmu rumus bahan bakar roket? Kali ini, aku datang untuk memberikanmu sebuah medali. Aku tidak mau, itu tidak bisa dimakan. Rumahku hampir tidak ada tempat lagi untuk mereka. Hei, yang ini berbeda, ini khusus untuk menghormati kamu atas eksplorasi ruang angkasa kamu dan kontribusi besar yang telah kamu buat. Hanya ada satu seperti ini di seluruh dunia. Baiklah, kau harus pergi sekarang. Nah, Profesor Leo. Ini adalah tanah bulan yang dikumpulkan dari bulan, kami akan sangat menghargai jika kamu bisa meneliti itu. Ya. Apa sekarang kamu orang dewasa sangat menyebalkan? Jadi, Profesor Leo, kau lihat, tentang nanologam yang kamu kembangkan, bisakah kamu menyisihkan sedikit lagi, untuk misi berikutnya ke Mars? Kami bergantung pada itu. Aduh, semua orang bergantung pada aku untuk segala hal. Oh, sudahlah, bacalah lebih banyak buku di masa depan, dan berhenti mengganggu aku terus-terusan. Ya, tentu. Terima kasih, Profesor Leo. Selamat datang di program terpanas tahun ini, membesarkan seorang jenius. Program ini bertujuan untuk memilih para jenius untuk program Jenius Muda Nasional. Mari kita sambut 3 juri kita. Profesor Miller kita, Profesor Evans kita, dan Profesor Brooks kita. Baiklah, sekarang mari kita sambut tamu pertama kita, dari Sekolah Dasar Pedesaan, seorang ibu tunggal, Nyonya Davis. Janda dari pedesaan, apa yang mungkin bisa dia ajarkan? Leo, ibu pasti akan memasukkan kamu ke sekolah yang bagus. Nyonya Davis, ceritakan tentang anak Anda. Halo, semuanya. Nama anak saya Leo. Dia berusia 8 tahun. Dia tumbuh di pedesaan. Dia tidak suka sekolah biasa. Dia ingin masuk program Jenius Muda. Anak yang tumbuh di pedesaan berpikir dia cukup baik untuk program Jenius Muda. Jadi, apa pekerjaan Anda? Saya tidak punya pekerjaan tetap. Saya melakukan bisnis kecil. Oh, dan suami saya. Dia sudah tiada. Dia hanya, ketika saya hamil, dia meninggalkan rumah. Dia tidak pernah kembali. Nyonya Davis, saya perlu mengingatkan Anda acara ini untuk memilih anak jenius. Sejujurnya, menurut Anda ibu tunggal bisa membesarkan seorang jenius? Benar, jangan buang waktu kami, turunkan dia dari panggung sekarang. Tujuan acara ini adalah keadilan dan kebenaran. Karena Nyonya Davis sudah di sini, kami harus memberi dia kesempatan untuk presentasi. Sekarang, mari kita lihat klip video Leo. Mereka tahu dia tidak cocok, tetapi mereka tetap menggunakan dia. Demi acara ini, mereka tidak punya rasa malu. Bagaimana Leo biasanya berperilaku di sekolah? Tentang Leo. Dia tidak mendengarkan, dia tidur di kelas, tidak mengerjakan tugasnya, dan bolos sekolah. Saya tidak suka Leo. Leo selalu menyebut saya bodoh. Dia jahat. Terakhir kali saya melihatnya, dia sedang mengganggu seorang gadis di kelas kami hingga dia menangis. Tidur di kelas, bolos sekolah, mengganggu teman sekelas. Semua kebiasaan buruk. Setelah membesarkan anak seperti itu, berani-berani dia datang ke sini. Itu tidak benar. Leo sangat pintar. Leo, kenapa kamu tidak sekolah lagi? Jangan marah, Ibu. Semua yang guru katakan, sudah saya tahu. Lagi pula, saya bisa belajar di rumah. Tidak. Kamu harus sekolah. Kalau begitu, kirim saya ke program Jenius Muda. Setidaknya, guru di sana mungkin benar-benar memahami saya. Anak saya sama baiknya dengan anak-anak Anda. Dia akan masuk program Jenius Muda. Saya percaya padanya.
Nyonya Davis, apa yang membuat Anda berpikir anak Anda seorang jenius? Katanya hanya guru dari program Jenius Muda yang bisa memahami apa yang dia bicarakan. Hah? Apa sih yang dia bicarakan? Apakah itu proyek eksplorasi bulan, matahari buatan, atau Ultraman yang melawan monster? Nyonya Davis, saya tahu seorang ibu ingin anaknya sukses. Tetapi Anda tidak boleh terlalu memanjakan dia. Dan Anda tidak bisa percaya semua yang dia katakan. Itu pasti akan memanjakan dia. Betul. Suami saya, Anda tahu, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan, dia menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh negara. Hanya keluarga seperti kami yang bisa menghasilkan seorang jenius. Wah, itu luar biasa. Penghargaan yang dikeluarkan negara. Kalian semua salah paham. Leo tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugasnya karena dia sudah memahami semua yang guru katakan. Dan dia tidak sedang mengganggu teman sekelasnya. Dia sedang membantu mereka. Kamu bilang begitu, tapi mana buktinya? Bagaimana kalau aku pukul kamu untuk menyadarkan kamu? Apakah itu juga boleh? Saya percaya pada anak saya. Jika dia bilang bisa masuk program Jenius Muda, maka dia akan bisa. Host, ayo kita lanjut. Nah, dengan persetujuan orang tua, program ini sudah memasang kamera di rumah 3 kandidat. Mari kita lihat anak siapa yang benar-benar anak jenius. Pemenangnya akan mendapatkan tempat di program Jenius Muda Nasional. Jadi, apakah anak Nyonya Davis anak jenius atau anak bermasalah? Mari kita lihat klip video. Ibuku tidak di rumah, datang cepat. Si pencuri kecil itu, kamu memperlakukan dia seperti Hatta. Hah, kamu begitu ngotot untuk memasukkan dia ke program Jenius Muda. Kamu hanya mengincar uang kami agar dia bisa mencuri dari kami, kan? Nyonya Smith, kamu juga seorang ibu, kan? Memfitnah anak seperti ini, bukankah itu keterlaluan? Sebuah kalung emas mungkin bukan apa-apa bagi kami, tetapi di pedesaan, itu masih sebuah harta. Jika dia mencuri sejak kecil, dia akan berakhir di penjara saat dewasa. Aku tidak ingin anakku bersekolah dengan seorang kriminal. Juri, siswa seperti dia tidak pantas masuk program Jenius Muda. Dia pantas masuk penjara anak. Aku melarang kamu untuk berbicara tentang Leo seperti itu. Dia anak baik, dia pasti tidak akan mencuri. Nyonya Davis, program kami memiliki segmen di mana kamu bisa menelepon. Kenapa kamu tidak menelepon dan bertanya kepada anakmu? Oke, aku akan menelepon sekarang. Anakku pasti tidak mungkin mencuri apapun. Leo, kamu sedang melakukan apa? Ibu, aku hanya sedang mengerjakan PR. Benarkah? Tentu saja benar, Ibu. Leo adalah anak baik. Mencuri dan berbohong? Benar-benar anak baik. Nyonya Davis, aku rasa tidak ada kebutuhan untuk kamu untuk melanjutkan di program ini. Itu tidak benar. Leo adalah anak baik. Dia pasti memiliki alasan. Lihat, apa yang dia lakukan? Bodoh sekali. Kalung emas yang begitu berharga, dan dia menghancurkannya tanpa peduli. Mencuri dan menghamburkan uang. Kalau ada orang yang punya anak seperti ini, mereka akan dikutuk untuk generasi-generasi. Leo, ceritakan kepada ibu apa yang kamu lakukan. Nyonya Davis, dengan situasi keluarga Anda, kalung emas ini pasti sangat penting bagi Anda. Ini adalah hadiah yang diberikan suami saya sebelum dia pergi, dan itu satu-satunya hal yang dia tinggalkan. Lalu, apakah anak Anda tahu? Sudah saya ceritakan. Karena dia tahu tentang itu dan tetap menghancurkannya, dia bodoh atau berniat jahat. Lihat, orang-orang yang dia panggil sudah datang.
Lihat, dia benar-benar menjual kalung itu. Saya sarankan kami langsung ke rumahnya sekarang untuk menghukum yang bersalah dan memberi pelajaran kepada anak nakal itu. Tunggu. Orang ini, sepertinya saya pernah melihatnya di institut. Siapapun ini, tolong, semua, tenang. Kamu benar-benar menggunakan nanologam untuk membuat boiler? Ada masalah? Tidak, tidak. Apa yang kamu lakukan? Hanya berdiri di sana. Oh, aku hanya belajar. Kamu bahkan memahami ini? Pergi menyapu lantai. Oke, baiklah, baiklah. Aku akan menyapu. Ya, sukses! Superkonduktor suhu kamar. Tidak, ini menggabungkan magnetisme kuat dan superkonduktivitas. Ini adalah material super generasi kedua, super kristal dua arah. Aku tahu, Leo tidak akan main-main. Dia tidak mencuri apapun. Dia sedang melakukan penelitian. Kamu bahkan tahu, apa itu super kristal dua arah. Mentor suami saya telah meneliti ini selama dekade. Dia bahkan belum berhasil membuat superkonduktor. Anakmu hanya main-main dalam panci beberapa kali. Dan dia berhasil, anak kecil seperti dia berani menyebutnya penelitian. Dia hanya mencari perhatian. Juri, kenapa kamu tidak mendiskualifikasi dia? Daripada membiarkan dia tetap di sini untuk mempermalukan diri. Buang sampah ini dari sini. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Direktur, kamu sebaiknya membuat dia pergi. Ini akan menjadi masalah jika kerumunan menjadi marah. Homvo, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lihat, pemirsa saat ini sudah melebihi 20 juta. Tingkatkan lalu lintas. Biarkan mereka terus berjalan. Berani-berani sampah seperti ini datang ke acara? Ya, hanya untuk mendapatkan perhatian, tanpa rasa malu sama sekali. Sangat tidak tahu malu. Moral benar-benar merosot. Seleksi program jenius muda yang tepat telah diubah oleh mereka menjadi acara hiburan. Ini benar-benar berantakan. Anak kecil berani mengaku dia menemukan super kristal dua arah. Apa yang kamu katakan? Ini. Bukankah ini super kristal dua arah yang Dr. Arthur Sterling telah meneliti? Nyonya Smith, meskipun suamimu adalah seorang peneliti, kau tetap tidak berhak mengkritik anakku. Kamu mau menggurui aku? Aku tidak sepertimu, yang suka memerintah orang. Aku cuma tidak suka kau memfitnah anakku. Masih tidak mau mengaku? Baiklah, akan kutungkapkan sekarang juga. Anakmu cuma penipu. Hei, sayang, ada anak di sini yang bilang dia meneliti super kristal dua arah. Konyol sekali, kan? Cepat ke sini dan ungkap mereka. Oh, kau benar-benar percaya omongan anak kecil? Sudahlah, sudah. Aku lagi pusing sekarang. Aku harus pergi. Halo, Profesor. Eksperimen saya mengalami masalah, saya ingin Anda datang melihat. Jangan ganggu aku terus-terusan. Aku sibuk. Hal kecil seperti ini, masih tidak bisa kau tangani? Iya. Saya tahu saya tidak berguna. Tapi saya tetap ingin Anda datang memeriksa, karena ini kan proyek kunci nasional. Baca lebih banyak buku lain kali. Jangan semua hal ganggu aku. Aku kirim lokasiku. Bawa datanya ke sini. Mengerti? Baik, Profesor. SD di kecamatan? Profesor, proyek kunci apa yang sedang Anda sibukkan? Menyapu lantai. Hah? Anda sudah bisa bercanda, Profesor. Apa yang dikatakan suami saya, semua orang mendengarnya, dan anak kecil ini hanya berbohong. Jadi saya usulkan kami investigasi di tempat. Untuk menyingkap sifat aslinya, Nyonya Davis, apakah Anda bersedia? Aku. Apa? Kamu tidak berani tunjukkan kepada kami? Dia jelas-jelas bersalah dan takut kami akan menyingkapnya. Oh, mereka berkelahi.
acara ini benar-benar semakin menarik. Saya harap mereka berkelahi. Aku tidak. Nyonya Davis, Anda bisa pergi sekarang, karena anak Anda tidak cocok untuk program Jenius Muda. Dan selain itu, kalau Anda tidak bisa membesarkan anak dengan benar, Anda bisa minta bantuan penahanan remaja. Tidak, juri. Anak saya bisa masuk program Jenius Muda. Kami pasti tidak bisa biarkan dia pergi, karena ini adalah topik dan bus terbaik. Juri, Nyonya Davis, kami harus memberikan penjelasan kepada publik. Oke. Kalau begitu datang ke rumah saya dan lihat sendiri, biarkan semua orang melihat anak saya tidak mencuri apapun. Bagus, jadi dengan persetujuan Nyonya Davis, acara kami sekarang akan berpindah ke investigasi di tempat, dan kami akan ikut dengan Nyonya Davis ke rumahnya. Sekarang kami hanya perlu foto keluarga. Oh, studio foto hampir tutup. Cepat, ikut saya. Baiklah. Leo. Aku pasti sedang berhalusinasi. Leo, bagaimana mungkin dia naik mobil seperti itu? Aku hampir mati ketakutan. Aku hampir ketahuan, Ibu. Profesor Leo, bagaimana Profesor bisa terpikir untuk meneliti super kristal 2 arah? Ibu bilang ayah pergi ke proyek matahari buatan saat ibu mengandungku dan tidak pernah kembali. Katanya, begitu penelitiannya berhasil, dia bisa pulang. Sekarang aku sudah mengembangkannya. Ayah bisa pulang. Ini hadiah terbaik untuk ibu. Semuanya, silakan duduk. Aku akan ambilkan teh. Oh, jangan repot-repot. Mengingat betapa miskinnya keluargamu, teh yang kalian minum lebih buruk dari pakan babi. Kami ingin lihat apa yang dibuat anakmu itu. Kamu, Nyonya Davis, tunjukkan dulu pada kami. Oke. Apa ini? Ini yang diciptakan anakmu, super kristal 2 arah. Dia menghancurkan kalung emas berharga seperti itu, dan akhirnya jadi sampah seperti ini. Aku kira anakmu benar-benar jenius. Ini cuma mainan anak-anak biasa, kan? Kami punya saksi dan bukti. Anakmu sedang melakukan kejahatan. aku, Dr. Arthur Sterling, di sini. Dr. Arthur Sterling, Berikan saya telepon. Apa? Ini adalah super kristal 2 arah? Dr. Arthur Sterling, bukankah itu proyek yang Anda telah meneliti? Memiliki super kristal 2 arah sama dengan membuka matahari, buatan langkah paling kritis. Kami menghabiskan 8 tahun dan 90 miliar rupiah, tetapi kami masih gagal mengembangkan itu. Siapa yang akan menyangka, sektor swasta benar-benar berhasil? Cepat, siapkan jet pribadi, kami akan ke sana segera. Beritahu Departemen Keamanan Lokal, mereka harus melindungi super kristal 2 arah. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Ya. Apa? Seseorang di provinsi kami telah mengembangkan super kristal 2 arah? Super kristal 2 arah? Ada di kota kami? Super kristal 2 arah berhasil dikembangkan di kabupaten kami? Ya, kami pasti akan melindungi prestasi ilmiah ini. Dimengerti. Dengan segala cara, kami akan memastikan keselamatan material dan ilmuwan. Cepat berbalik. apapun ini adalah hasil kerja keras anak saya. Masih menganggap anakmu itu jenius. Hei, tuan rumah, panggil polisi. Tidak, jangan. Hei,
mau menghancurkan bukti kejahatan anakmu. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anakmu itu penjahat. Kamu gagal sebagai orang tua. Diam. Jangan berani-beraninya bicara seperti itu tentang anak saya. Dia sedang melakukan penelitian ilmiah. Masih berusaha menghancurkan bukti kejahatan anakmu? Apa ini? Ini cuma buku harian Leo. Ayah selalu bilang alam semesta itu tempat yang ajaib, penuh dengan energi. Orang-orang saja belum menemukannya. Mungkin aku sudah menyentuh data alam semesta. Aku sudah meneliti superkristal 2 arah sejak usia 3 tahun. Begitu aku berhasil, ayah bisa pulang dan ibu akan sangat bahagia. Aku benar-benar tidak mau pergi sekolah. Apa yang diajarkan guru, aku sudah tahu sejak usia 2 tahun. Tapi itu membuat ibu sedih. Dia ingin aku tumbuh seperti anak normal. Tapi kurasa aku terlalu pintar untuk itu. Tertawa kecil. Jadi aku akan ikut program Jenius Muda. HMPH. Anak 3 tahun meneliti superkristal 2 arah. Kenapa dia tidak bilang dia membangun wahana bulan juga? Leo, ibu salah. Ibu sangat menyesal. Ibu mengundurkan diri dari kompetisi. Ibu mohon padamu, kembalikan padaku. Tolong, ibu tidak ingin anakku lagi di program Jenius Muda. Dia bahkan menulis buku harian untuk menutupi jejaknya. Banyak akal juga, dia akan tumbuh jadi penjahat kelas kakap. Leo tidak berbohong. Dia anak baik. Kukira ini teknologi tinggi, kalau begitu, mari kita lihat apa isi sebenarnya benda ini. Jangan dihancurkan. Aku mohon, kembalikan saja. Ini milik anakku. Minggir. Teknologi tinggi, ya? Aku akan menghancurkannya dan lihat isinya. Jangan. Tidak mungkin. Itu milik anak saya. Berani-berani kamu menghancurkannya? Itu hanya mainan jelek. Aku akan menggantinya. Cukup, aku bukan orang miskin seperti kamu. Kamu memperlakukan mainan anak seperti harta. Aku tidak mau uangmu. Kamu masih belum puas ya? Leo. Ibu sangat menyesal. Anakmu bahkan belum mati. Kenapa kamu meratap seperti ada yang mati? Nyonya Smith, masuk ke program Jenius Muda tidak hanya tentang menilai potensi anak, perilaku orang tua juga diperhitungkan. Berdasarkan perilaku merendahkanmu yang baru, 3 juri sudah jelas mengatakan mereka tidak akan menerima anakmu. Apa yang mereka pikir? Bagaimana mereka bisa bersimpati dengan orang miskin seperti itu? Maaf, program ini tidak memiliki wewenang untuk mengganggu keputusan juri. Bagus, anak Clara Davis tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk. Pesaing terbesar saya adalah Helen Smith. Dengan cara ini, tidak ada yang akan bersaing dengan anak saya. Ini semua kesalahanmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana anak saya bisa mundur dari kompetisi? Kamu sayang, kamu menghancurkan masa depan anak saya. Aku akan memukulmu. Nyonya Smith, berhenti sekarang. Hei, memukul orang adalah ilegal. Oh, Nyonya Smith, kalau dia tidak bisa masuk program, biarkan saja. Menjadi orang biasa juga tidak apa-apa. Semuanya, minggir. Hari ini, aku harus membuat sayang ini membayar harga yang pantas. Berlutut. Berlututlah, bebaskan aku, berlutut sampai aku puas, dan kau akan kubebaskan. Kalau tidak, akan kuperlihatkan anakmu. Kau merangkak seperti anjing. Nyonya Smith, kamu sudah terlalu jauh. Jika kamu terus begini, aku akan telepon polisi. Tak ada yang bisa membantu kamu hari ini.
sayang? Ambil itu. Berhenti. Apa yang kalian semua lakukan? Kamu siapa? Siapa yang memberi kamu hak untuk berbicara? Ini adalah Panglima Matahari Buatan, Dr. Arthur Sterling. Kamu pikir kami akan begitu saja percaya omongmu? Aku juga bisa bilang aku adalah Panglima Eksplorasi Bulan. Diam. Komandan Sterling, apa yang membuat kamu datang? Bagaimana dengan super kristal 2 arah yang dikembangkan anak itu? Berikan itu padaku, sekarang. Itu sudah dihancurkan. Itu ada di sini. Material bernilai 100 miliar dolar sudah dihancurkan. Siapa yang melakukan ini? Itu aku. Apa yang salah? Seorang anak menciptakan super kristal 2 arah, itu konyol. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tetapi kamu harap seorang panglima percaya itu. Diam. Kamu diam. Aku sangat meragukan kamu, bahkan seorang panglima yang benar. Aku akan melaporkan kamu ke pihak atas. Nyonya Smith, itu tidak pantas. Aku salah? Dia hanya ikut campur karena dia kenal Clara Davis. Publik melihat kamu jelas-jelas. Kamu tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Super kristal 2 arah. Setelah dikembangkan, akan mengubah dunia, itu harta nasional. Dan kamu menghancurkannya. Kamu pantas untuk. Harta nasional apa yang jelek seperti itu? Kamu pikir kamu bisa begitu saja menyebutnya itu? Kamu akan jatuh karena ini. Helen, atas perintah provinsi, kamu ditahan. Tidak, aku tidak percaya ini. Suami aku seorang peneliti. Biarkan aku pergi. Aku perlu telepon dia. Biarkan aku pergi. Aku tahu itu. Leo tidak akan berbohong kepada aku. Dia benar-benar melakukan penelitian. Simpan itu. Jaga itu dengan aman. Ya. Itu kamu. Kamu menghancurkan Leo penelitian. Kamu berutang kepada aku. Menjauh dari aku. Ibu, tolong, tenang. Boleh aku melihat dia? Boleh aku bertemu anak kamu? Oke, aku akan telepon dia sekarang. Clara. Clara. Arthur, aku melihat ini dengan benar. Benar-benar kamu? Aku kembali. Selama bertahun-tahun ini, kau harus menanggung begitu banyak. Yang mengembangkan super kristal 2 arah adalah anak kita. Ya, itu Leo. Dia belum bertemu ayahnya. Aku akan menghubungi dia sekarang. Ketika kamu melahirkan dia, aku tidak ada di sana. Aku bukan ayah yang baik. Dan aku juga bukan suami yang baik. Arthur, jangan bilang begitu. Kebutuhan negara yang utama. Leo dan aku dua-duanya mendukung kamu. Leo. Ibu, apa? Kami akan kembali segera. Cepat, bawa aku kembali. Super kristal 2 arah pecah. Apa? Jatuh? Cepat. Super kristal 2 arah. Tidak. Aku juga akan melihat sejarah. Arthur, Leo bilang dia akan kembali segera. Dia mengerjakan super kristal 2 arah. Agar kamu bisa pulang lebih cepat. Lihat, aku benar. Dia adalah suami Clara Davis, jadi dia membela anaknya. Mereka semua penipu, ini tidak adil. Dengan satu kata saja, kamu bisa membuktikan anakmu adalah jenius. Bagaimana dengan peserta lainnya? Anakku mengembangkan super kristal 2 arah. Apakah anak-anakmu bisa melakukan itu? Para guru program jenius muda tidak layak mengajar Leo. Mereka bahkan tidak layak untuk menjadi muridnya.
Untuk seorang dokter seperti kamu untuk membela anakmu seperti ini, kamu tidak tahu malu. Diam. Dr. Arthur Sterling adalah panglima proyek Matahari Buatan. Dianugerahi pahlawan nasional oleh pemimpin sendiri. Bagaimana dia bisa bercanda tentang hal seperti ini? Yo, itu ayah. Bagaimana kamu tahu aku ayah? Ibu bilang ayah dan Leo terhubung oleh darah. Jadi kami memang dekat. Anak baik. Siapa yang merusak super kristal 2 arah? Majulah. Ini tidak masuk akal. Untuk membuktikan anakmu sendiri jenius, akademisi terhormat bersekongkol dengan penjahat. Kamu pikir semua orang bodoh? Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Itu tindakan kriminal. Kriminal. Siapa penjahatnya? Kamu mendorongnya untuk mencuri kalung itu. Itu tindakan kriminal. Aku? Penjahat? OMBH. Liam. Katakan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Kamu adalah dekan institut. Kepala program Jenius Muda. Sekarang aku paham. Kamu melakukan ini untuk memberi anakmu masa depan. Kamu semua bersekongkol. Kamu memonopoli sumber daya pendidikan. Omong kosong apa? Memilih talenta untuk program Jenius Muda. Itu hanya pertunjukan. Kamu tidak layak menjadi akademisi. Sebaliknya, kamu adalah parasit negara. Kamu. Profesor. Ada apa? Sayang, kamu akhirnya datang. Mereka curang di acara ini. Untuk memasukkan anak mereka ke program Jenius Muda, mereka mengaku dia menciptakan super kristal 2 arah. Cepat, ungkap mereka. Apa? Siapa yang berani melakukan ini? Dia, dan dia. Tunggu. Maksudmu dia? Ya, dia penjahatnya. Aku melihat dia mendorong anak itu untuk mencuri. Sayang, cepat. Oh, benar, hubungi profesormu, dia ahli di bidang ini. Diam. Dia adalah profesor saya. Apa? Dia guru kamu? Sudah berapa kali aku bilang, jangan sombong kalau keluar. Tetap rendah hati. Kamu mengabaikan aku lagi, menganggap kata-kata aku seperti suara samping. Maaf, sayang, aku salah. Tolong, kamu harus bantu aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Bawa dia. Tunggu, Kamu siapa? Kamu merasa siapa untuk berbicara? yang aku mau hanya kesempatan yang adil. Kamu tidak bisa seenaknya menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Kamu mau apa? Buktikan kepada kami, ya? Kecuali dia bisa membuktikannya. Kalau tidak, aku akan terus mengadu. Komandan Sterling dan aku bisa membuktikannya. Dia ayah Leo, tentu dia akan melindungi anaknya sendiri. Kamu semua bersekongkol. Tak ada yang percaya kesaksian kamu. Kamu diam. Seluruh negara sedang melihat sekarang. Semua mata tertuju pada kami. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, itu penyalahgunaan kekuasaan. Aku bisa membuktikannya. Profesor Leo, kami tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Anak, kamu sudah melakukan cukup. Jangan memaksa diri. Ayah, aku tidak melakukan ini untuk mereka. Mereka tidak layak. Aku hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa di Arkadia, anak usia 8 tahun bisa mengembangkan super kristal 2 arah. Dan membuat mereka orang barat yang selalu merasa superior menurunkan kesombongan mereka yang menyedihkan. Bagus. Itu anak aku. Direktur, kami sedang booming. Ini viral. Hei, kamu semua berdiri untuk apa? Bawa dia ke atas untuk membuktikan. Apakah dia berhasil atau tidak? Untuk acara kami, itu berarti rating yang belum pernah ada. Oke. Aku mendapat kabar dari stasiun. Tim produksi mau menyediakan tempat untuk membiarkan Leo membuktikan penemuannya. Arthur, menurutmu Leo benar-benar bisa melakukan ini? Kalau dia yang menciptakannya, dia bisa membuktikannya. Tenang saja. Anak saya akan baik-baik saja. Karena penampilan Leo yang luar biasa, acara ini memutuskan untuk menyerahkan panggung kepadanya sekarang juga. Sekarang, mari kita sambut Leo naik ke panggung. Ini tidak adil. Tanpa juri, siapa yang bisa mengatakan dia benar atau salah? Jangan khawatir.
Suami saya bekerja di lab luar negeri. Dia sudah mengundang ilmuwan dari berbagai negara untuk menonton siaran langsung ini. Mereka adalah ahli terbaik. Sempurna. Nak, kamu yang terbaik. Ayo lakukan. Silakan. Ini konyol. Dia baru 8 tahun. Dia bahkan belum belajar fisika energi tinggi. Dan kalian menempatkannya di siaran langsung untuk membuktikan super kristal 2 arah. Apa kalian ingin menjadikan Arkadia bahan tertawaan dunia? Pembawa acara, dengar, kamu harus paham. Profesor Evans, kami di sini untuk memilih bakat untuk program Ini bukan Jenius acara Muda. hiburan, Profesor Evans. Super kristal 2 arah masih hanya sebatas teori. Di seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang berhasil mengembangkannya. Kalian menempatkan seorang anak di panggung untuk membuktikannya? Apa kalian pikir Arkadia belum cukup dipermalukan? Cukup? Ya, Para juri pertama saya punya pertanyaan. Apa itu sains? Nak, kamu tidak berhak mempertanyakan kami. Sains bukan mainan anak-anak. Turun sekarang. Sains adalah sistem pengetahuan yang dapat diuji dan diprediksi. Tapi inti sains adalah ide-ide berani dan verifikasi yang hati-hati. Kalau begitu, kenapa kalian tidak memberi saya kesempatan untuk membuktikannya? Profesor Evans, hanya karena saya masih muda, bisakah Anda mengabaikan inti sains? Karena ketiga juri tidak keberatan, baiklah saya akan mulai. Apa? Kamu gila? Masalah yang tak bisa dipecahkan seluruh dunia bisa diselesaikan bocah? Seriusan? ini. Acara ini cuma cari sensasi dan perhatian. Mereka sudah benar-benar gila. Bapak Harrison, kesini. Muridmu ada di TV. Dia di TV mau buktiin ke dunia dia yang nemuin super kristal 2 arah. Bohong. Dia nggak pernah ngerjain PR, bolos sekolah, dan ngerjain anak lain. Sekarang dia malah nipu orang. Dia bukan muridku. Tunggu dulu. Ayah Leo itu panglima matahari buatan. AMPH. Raja pun bisa punya anak bodoh. Lagi pula, ayahnya nggak pernah pulang. Ditambah, Ibu Leo buta huruf. Murid kayak apa yang bisa dia besarkan? Yang bener aja. Itu keterlaluan. Memalukan sekali. Orang Arkadia bakal lakukan apa aja buat sejumput harga diri. Cuma menyedihkan. Profesor, apa itu super kristal 2 arah? Kamu tahu superkonduktor suhu kamar, kan? Mereka kirim listrik tanpa kehilangan pada suhu normal. Super kristal 2 arah nggak cuma tanpa kehilangan, tapi juga bisa menghasilkan medan kurungan magnetik yang kuat untuk mengendalikan fusi nuklir. Itu material kunci untuk matahari buatan. Kuasi itu, dan kamu dapat energi tak terbatas. Energi tak terbatas. Kalau suatu negara memilikinya, bukankah dia bisa menguasai seluruh dunia? Itu mungkin secara teori. Tapi ini material yang mengubah dunia, bagaimana mungkin itu anak berusia 8 tahun yang mengembangkan itu? Arkadia akan hancur. Mereka menghina ilmu pengetahuan. Mereka akan menanggung akibatnya. Tapi kalau itu nyata, dia akan berdiri di puncak teknologi energi tinggi. Dia akan dipuja oleh semua ilmuwan, dan Arkadia akan mendominasi dunia. Tapi itu tidak mungkin. Tepat, orang Arkadia tidak punya semangat ilmiah. Jenny, itu hanya program TV. Kenapa begitu tegang? Setelah super kristal 2 arah keluar, Arkadia akan memasuki era teknologi baru. Itu akan jauh lebih maju dari negara lain. Dan kita akan hanya berada di bawah kakinya. Gemetar. Dia hanya seorang anak. Tidak. Di tanah yang ajaib itu, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa, dulu, Arkadia hampir terhapus. Tapi sekarang, siapa yang berani berdiri di hadapannya? Dan pamer, siapa yang layak? Konyol. Bukannya kamu ingin membuktikan super kristal 2 arah? Apa ini? Ini adalah super kristal 2 arah. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukan ini? Aku sedang bermimpi sekarang. Mereka benar-benar mengembangkan ini. Super kristal 2 arah. Tidak mungkin. Jika ini nyata, lalu apa itu membuat kita?
Idiot total. Profesor, ini tampak nyata. Hanya trik. Arkadia, bukankah mereka yang terbaik dalam hal ini? Ini benar-benar nyata. Itu hanya berarti satu hal. Arkadia telah sudah menyelesaikan proyek matahari buatan. Meskipun ini adalah super kristal dua arah, mencapai matahari buatan akan masih membutuhkan 100 tahun, minimal. Tidak, kamu tidak tahu Arkadia. Jika mereka menunjukkan kepada kita penelitian generasi pertama, kamu bisa yakin mereka sudah pada generasi ketiga. Siapa tahu, matahari buatan sudah berhasil. Ini pasti palsu. Tipu muslihat. Jika kamu harus tua untuk disebut ilmuwan, itu tragedi sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Anak, bisakah kamu benar-benar membuktikan ini adalah super kristal dua arah? Tentu saja, tetapi itu tidak perlu dibuktikan. Menggelikan. Aku pikir kamu hanya tidak bisa membuktikannya. Sehingga kamu membuat alasan. Itu hanya sebuah material yang perlu aku buktikan. Adalah matahari buatan. Omong kosong. Bahkan jika kamu mengembangkan super kristal dua arah, masih perlu waktu 100 tahun untuk mencapai matahari buatan. Kamu pikir ini apa? Acara game? Begitu menurutmu? Kocak. Ini benar-benar kocak. Setelah hari ini, penelitian ilmiah Arkadia akan jadi bahan tertawaan. Itu benar, mereka benar-benar sudah membuat proyek matahari buatan. Jarak antara kita benar-benar begitu besar. Profesor, apa itu matahari buatan? Matahari buatan menggunakan air laut sebagai bahan baku. Di bawah panas dan tekanan ekstrem yang ada di inti matahari, isotop hidrogen, deuterium, dan tritium menyatu menjadi helium, melepaskan energi yang luar biasa. Kekuatannya ratusan juta kali lebih besar dari bom hidrogen. Itu luar biasa. Betul. Setelah matahari buatan berhasil, kami akan benar-benar mencapai energi tak terbatas, menerapkannya pada persenjataan canggih berarti dominasi dunia total. Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu, itu bisa memenuhi semua kebutuhan energi kita. Semuanya, termasuk listrik, kinetik, dan energi panas. Tetapi ilmuwan top dunia sudah menelitinya selama lebih dari 1 abad dan masih gagal. Dan Arkadia benar-benar mengklaim anak usia 8 tahun bisa mengembangkannya, itu benar-benar menggelikan. Profesor Robert Black, sebagai wakil Panglima Matahari Buatan, kamu memang inovator. Karena Arkadia kamu tidak bisa mengembangkan matahari buatan, kamu tampil di TV untuk membual, menipu penonton dan ilmuwan di seluruh dunia. Kita semua harus belajar dari kamu. Profesor Truman, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini kesalahpahaman. Tidak masalah. Saya harus memberi kamu ucapan selamat. Memalukan. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak. Kita harus langsung ke acara itu sekarang dan menghentikan ini. Cepat. Kita langsung ke Oak Haven sekarang. Hati-hati. Iya. Jangan sampai jatuh. Ayo, ayo. Pelan-pelan. Bagus. Akhirnya berhasil. Profesor Leo. Kau selama ini menyembunyikan bakatmu. Apa kau bahkan tahu apa itu matahari buatan? Dan kau berani membuat klaim berani di sini? Saya menolak menjawab pertanyaan itu. Yang saya katakan adalah, begitu matahari buatan berhasil dikembangkan, umat manusia akan memasuki era energi tak terbatas. Dan itu termasuk listrik, pencapaian ilmiah yang sangat signifikan. Mengapa kau tidak membiarkan saya membuktikannya? Apakah hanya karena saya masih muda? Penelitian ilmiah bukan main-main. Apalagi di sini. Apakah kau ingin Arkadia menjadi bahan tertawaan dunia? Ini menyangkut kehormatan Arkadia. Jika ada yang salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Diam. Kau hanya anak kecil. Kau tidak bisa menanggungnya. Saya yang akan bertanggung jawab. Cukup. Super kristal dua arah adalah harta nasional. Siapapun yang berhasil mengembangkannya, layak mendapat kesempatan. Tidak. Saya menolak. Saya akan melaporkan ini ke atasan. Kau akan dimintai pertanggungjawaban. Itu hakmu. Tapi sekarang, aku punya hak untuk meminta Leo membuktikannya. Leo, mulai sekarang, aku bukan ayahmu lagi, melainkan Panglima Matahari Buatan. Jadi aku bertanya padamu, bisakah kau buktikan pada dunia bahwa matahari buatan yang kau kembangkan itu nyata? Dia mempertaruhkan masa depan dan reputasinya untuk ini. Aku penasaran bagaimana akhirnya nanti. Arthur, Leo, jawab aku. Aku bisa.
Bagus. Mulai sekarang, kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Arthur Sterling, kau biasanya sangat cerdas, tapi sekarang kau bertindak bodoh. Untuk anakmu, kau membuang harga dirimu. Tapi ini sempurna. Jika aku bisa mengubah keadaan, posisi Panglima akan menjadi milikku. Percepat, setengah jam. Aku harus segera ke acara itu. Direktur, ini sedang meledak. Penonton siaran langsung telah melampaui 50 juta. Hebat. Aku kira ini acara serius. Sehingga penontonnya tidak akan banyak. Tapi tak disangka, Clara Davis dan putranya membawa kejutan besar bagi kita. Direktur, menurutmu apakah matahari buatan itu nyata? Aku tidak peduli apakah itu nyata. Asalkan itu bagus untuk acara kita. Tapi bagaimana jika itu nyata? Jika itu nyata, Leo akan menjadi pahlawan nasional. Berdiri di podium kehormatan tertinggi, menerima kekaguman semua orang. Tapi itu tidak penting bagi kita. Kami ingin lalu lintas dan keriuhan. Biarkan mereka membuatnya semakin intens. Leo, apa yang bikin kamu yakin banget kamu bisa berhasil? Sampai sekarang, matahari buatan cuma teori di atas kertas. Mimpi belaka, tapi yang kubangun itu nyata. Kalau gitu, buktikan. Kalau nggak bisa, minggir dari panggung. Jangan mempermalukan diri sendiri. Aku bisa tunjukkan. Arthur, tolong jangan paksa Leo membuktikan apapun. Aku mohon, ayo kita bawa dia pulang saja. Tolong. Dia baru 8 tahun. Tidak, Clara. Meski kamu ibu Leo, kamu nggak benar-benar kenal dia. Aku sudah lihat penelitian yang ditulis Leo, anak kita, tanpa kamu sadari, sudah menjadi salah satu ilmuwan top dunia. Ah, itu rahasia. Ada hal-hal yang nggak bisa kukatakan padamu. Tapi fakta bahwa Leo bisa mengembangkan super kristal 2 arah. Artinya namanya pantas dapat tempat di setiap buku sains di dunia. Tapi, matahari buatan ini, bahkan kamu saja gagal membuatnya bekerja. Leo bisa melakukannya? Lihat, bahkan ibunya sendiri bilang itu palsu. Ini penipuan, aku nggak bersalah, lepaskan aku. Diam saja. Kamu bohong. Clara, nggak ada gunanya berdebat dengan orang bodoh. Nggak ada yang benar-benar paham anak kita, tapi mulai hari ini, seluruh dunia akan kenal dia. Setiap ilmuwan di luar sana yang berdiri di hadapannya akan dipermalukan. Clara, kamu sudah besarkan anak yang luar biasa. Mulai hari ini, kita, seluruh Arkadia, seluruh umat manusia, akan bangga padanya. Arthur Sterling, berapa lama lagi kamu akan terus begini? Arthur Sterling, Anda, sebagai Panglima Matahari Buatan, telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya selama 8 tahun, dan masih belum berhasil. Sekarang Anda mendorong anak Anda ke depan, anak berusia 8 tahun, bagaimana mungkin dia menyelesaikan matahari buatan sendiri? Anda hanya ingin menghindari tanggung jawab. Itu benar-benar tidak masuk akal. Siapa ini? Siapa yang berani berbicara kepada Komandan Sterling seperti itu? Ya, siapa ini? Berani sekali dia bicara seperti itu? Ini adalah wakil Panglima Matahari buatan kami, Robert Black, Dr. Black. Bagus, dengan wakil Komandan Black di sini, dia pasti akan membongkar mereka. Bapak, ketidaktahuan adalah tragedi. Ilmu pengetahuan haruslah ketat dan berpikiran terbuka. Jika anak-anak tidak bisa melampaui orang tua mereka, bagaimana teknologi bisa maju? Anda sudah tidak muda lagi. Prinsip yang begitu sederhana, apakah Anda tidak memahami? Diam. Anda tidak punya hak untuk berbicara kepada saya. Aku tidak peduli apa maksud Anda, hentikan sandiwara ini sekarang. Jika tidak, aku akan melaporkannya ke dunia. Saat itu, Anda dan anak Anda akan tamat. Sikap Anda terhadap ilmu pengetahuan membuat saya merasa malu. Apa yang Anda lakukan adalah aib bagi Arkadia. Sekarang, dengan siaran global ini, begitu banyak ilmuwan menertawakan Anda, apakah Anda sadar, jika Anda tidak mengeluarkan dia, Anda akan menjadi pengkhianat bagi Arkadia. Keluar, Apa yang kau lakukan? Jangan ganggu anakku. Ibu, ayah sudah pulang. Ini hadiah pertama yang kuberikan untukmu. Leo, ibu tidak mau hadiah apapun, ibu hanya ingin kau tumbuh dengan selamat. Pergi. Ibu akan membawamu pulang. Ibu ikut acara ini berharap aku sukses. Hadiah kedua yang kuberikan adalah anakmu telah sukses. Kau pikir, kau layak. Di mana perangkat reaktor nuklirmu? Leo, Ibu, percayalah padaku. Aku sangat pintar, setidaknya lebih pintar darinya. Diam. Kau anak kurang ajar, kapan kau akan berhenti? Ibu,
Dengarkan aku. Sekarang ini baru permulaan. Bawa ke sini. Profesor Miller. Ini adalah matahari buatan milikku. Kau benar-benar berhasil membuatnya. Siapa sebenarnya kau ini? Aku adalah putra Arthur Sterling dan Clara Davis. Dan seorang warga negara Arkadia. Dan aku akan memimpin Arkadia menuju bintang-bintang sebagai nahkodanya. Jenius banget. Leo, di usia semuda ini, adalah jenius dalam menciptakan sensasi. Kalau dia bikin acara, kita semua bakal kehilangan pekerjaan. Direktur, maksudmu? Ini semua palsu. Terus dia mau apa? Heboh. Setelah hari ini, nama Leo akan menggema di seluruh Arkadia, bukan seluruh dunia, bukannya itu semua pembenci. Pembenci tetaplah penggemar. Setelah sensasi ini, kedepannya, apapun yang dia lakukan, akan menarik perhatian yang tak terhitung. Yang semuanya adalah uang. Lihat, dia benar-benar mengeluarkannya. Ini cuma pertunjukan, semakin meyakinkan dia berakting sekarang, semakin keras dia akan ditampar nanti. Dan ini sangat memalukan, bahkan di tingkat internasional. Betul. Para ilmuwan dari Arkadia cuma sekumpulan badut. Profesor, kenapa Anda bilang begitu? Perangkat matahari buatan yang lengkap memerlukan setidaknya 10 reaktor nuklir. Dan bahkan reaktor nuklir terkecil. Menempati 65 acres. Tapi perangkat matahari? Buatannya ternyata sangat kecil. Bukankah itu seperti badut? Cepatlah. Dia adalah nahkoda yang mengarahkan Arkadia ke bintang-bintang. Selama masa jabatan saya berharap dapat melihat kelahiran matahari buatan. Bahkan jika saya mati, saya bisa mati dengan tenang. Bapak Kanselir, mereka sedang menontonnya. Dia membesarkan seorang jenius. Ya, dia adalah anak Dr. Arthur Sterling. Dia juga kontributor utama untuk eksplorasi bulan. Sekarang, dia telah membuat kontribusi besar untuk negara. Tidak hanya untuk Arkadia, untuk dunia. Untuk seluruh umat manusia, dia adalah seorang hero. Siapkan jet pribadi. Saya akan secara pribadi terbang ke Wakhavan. Ya, mereka benar-benar mengembangkan alat matahari buatan? Ini benar? Tidak mungkin. Itu adalah masalah yang seluruh dunia tidak bisa menyelesaikan. Dan itu diselesaikan oleh anak 8 tahun. Ini sungguh absurd. Itu benar. Itu diverifikasi oleh data. Benar? Tepat. Itu omong kosong. Matahari buatan memerlukan setidaknya 10 reaktor nuklir yang mencakup 650 acre. Dan kamu memamerkan barang sampah ini hanya untuk pamer. Arthur Sterling, apalagi yang bisa kamu katakan? Sebagai Panglima Matahari Buatan, kamu tidak mencapai apa-apa dalam 8 tahun, dan sekarang? Kau benar-benar membantu anakmu sendiri melakukan penipuan ini. Itu pengabaian tugas, dan sebuah kejahatan. Wakil Komandan Black tajam. Dia langsung melihat masalahnya. Mereka hanya memainkan permainan kecil mereka dengan hal seperti ini. Ilmuwan sejati tak akan membiarkan mereka lolos, bagiku. Setelah insiden ini, Komando Arthur Sterling sudah berakhir. Sekarang, kami meminta penjelasan. Profesor, aku baru mendengar sekelompok ilmuwan top asing sedang dalam perjalanan. Setelah mereka datang, matahari buatan palsu ini akan terbongkar sepenuhnya. Kau dengar aku? Jika kita tidak mengakhiri farse ini sekarang, saat pejabat asing itu datang, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada mereka? Lingkungan di luar negeri lebih baik. Mereka tidak main-main, mereka bicara dengan fakta. Kami menggunakan koneksi. Bagaimana bisa kamu bandingkan? Aku sudah memutuskan, aku pasti akan mengirim anakku ke luar negeri. Bapak, dinasti Qing sudah lama hilang. Bocah, apa maksudnya itu? 70 tahun lalu, banyak talenta top pulang ke tanah air, satu demi satu, untuk membangun negara kita bersama. Usaha mereka yang tak kenal lelah yang membawa kita kehidupan bahagia hari ini. Dan alasan saya untuk mengembangkan matahari buatan adalah untuk menyatakan kepada seluruh dunia bahwa kami Arkadian sudah berdiri. Tidak hanya secara politik, militer, atau ekonomi, tetapi di setiap bidang yang manusia telah sentuh, kami telah mencapai kemunculan kembali yang besar dan bahkan jauh lebih maju. Apakah kamu akan terus berlutut? Bagus sekali. Semua orang tahu itu. Itu cuma iri hati. Karena Arkadia punya anak-anak jenius muda. Jenius? Lebih dari 100 tahun, kami selalu belajar teknologi canggih dari luar negeri, Arkadia tak punya jenius. Bapak
dari negara mana? Warga Arkadia. Aku warga Arkadia. Untuk hidup di dunia ini, kami bergantung pada kemandirian dan usaha sendiri. Berjuang maju, tidak menunduk pada pejabat luar negeri. Orang Arkadia punya harga diri sendiri. Kepala kami mungkin pecah, darah kami mungkin tumpah, tetapi kami tak akan pernah menundukkan tulang punggung kami. Kamu berani bicara tentang harga diri Arkadia? Sebelumnya kamu bilang aku aib Arkadia. Aib bagi Arkadia. Tetapi menurutku, orang-orang seperti kamu yang terlalu lama bersujud, tak bisa berdiri tegak. Anjing tak punya tulang punggung. Itulah aib sebenarnya bagi Arkadia. Kamu tahu, Dr. Black adalah wakil Panglima Matahari Buatan. Siapa yang memberi kamu nyali untuk bicara seperti itu padanya? Ya, kamu keterlaluan. Berani sekali kamu menghina Dr. Black. Dengan itu saja, kamu tak pantas jadi warga Arkadia. Jika suatu hari aku, Leo, memimpin penelitian ilmiah Arkadia, hal pertama yang aku lakukan bukan terobosan ilmiah, akan membersihkan orang-orang seperti kamu. Anjing tak punya tulang punggung. Kamu berani menghina aku? Aku hanya menyatakan fakta. Sebenarnya, komputer pertama saat dikembangkan sebesar sebuah ruangan. Tetapi sekarang, ponsel yang kami gunakan 1 miliar kali lebih kuat. Ukuran mereka telah menyusut lebih dari 10.000 kali. Maksudmu ini bukan generasi pertama, tetapi generasi kedua, atau bahkan generasi ketiga? Betul, matahari buatan generasi pertama, walaupun dikembangkan, tidak bisa dikomersialkan. Bahkan untuk senjata pun tidak. Tapi generasi ketiga sudah cukup matang. Begitu berhasil diaktifkan, ia akan langsung menyediakan energi tak terbatas. Kami bahkan belum menyempurnakan generasi pertama. Bagaimana bisa kamu klaim ini generasi ketiga? Kamu ini cuma pembohong besar. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Kamu, Arthur Sterling, lihatlah anak yang kamu besarkan. Apa dia punya rasa hormat padaku, atau pada begitu banyak rekan yang berdedikasi dalam penelitian ilmiah? Wakil Komandan Black. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berhenti mengganggu Leo. Sekarang aku paham. Kamu. Kalian semua. Kalian berkomplot. Kalian cuma cari sensasi. Kalian rela mencoreng nama Arkadia. Kalian orang-orang dari Oakhaven semua sampah masyarakat. Sampah. Kotoran. Wakil Komandan Black, tindakan mereka adalah urusan mereka sendiri. Tolong jangan libatkan seluruh kota ini. Dan kamu lebih baik, kamu tahu betul alat ini palsu. Hanya untuk menciptakan kontroversi dan jadi berita utama, kamu rela mencoreng nama Arkadia hanya untuk memberinya panggung membuktikan diri. Hei MPH. Memanggilmu sampah masyarakat dan kotoran sudah terlalu baik. Kenapa tidak kamu bawa anakmu dan pergi saja? Kami di Oakhaven tidak tahan menanggung malu ini. Satu orang yang buruk berusak semuanya. Mereka adalah aib bagi seluruh Oakhaven. Dengan hak apa dia menjelek-jelekan Oakhaven? Aku benar-benar berharap alat ini nyata. Hanya untuk menampar mukanya. Ini keterlaluan. Kami orang Oakhaven tidak pernah diperlakukan seperti ini. Aku mungkin tidak suka Leo, tetapi sekarang, aku berdiri di pihaknya. Saya sangat marah. Berapa banyak yang kami korbankan untuk membangun Oakhaven. Berani sekali dia dengan satu kata, membuang kita semua ke tempat sampah. Profesor Evans, bicaralah. Leo adalah muridmu, bagaimanapun. Aku memilih untuk percaya bahwa penemuan Leo itu nyata. Karena Oakhaven tidak boleh kalah. Arkadia tidak boleh kalah. Benar? Robert Black. Kamu melampaui batas. Minta maaf kepada Oakhaven sekarang. Ya, minta maaf. Minta maaf kepada seluruh Oakhaven. Minta maaf. Tidak mungkin. Selama Oakhaven membiarkan sandiwara ini berlanjut, aku tidak akan pernah minta maaf. Wakil Komandan Black, kamu berani bertaruh dengan aku? Menggunakan trik seperti itu di depan aku? Aku tidak akan bertaruh denganmu. Dan aku tidak akan membiarkan sandiwara ini berlanjut. Baiklah, tetapi kamu akan segera sadar bahwa sejak awal kamu sudah menjadi bahan tertawaan. Pada saat yang sama, kamu juga akan sadar betapa berpikiran sempit kamu. Komandan Sterling, untuk memverifikasi matahari buatan, saat alat itu mulai, alat itu akan langsung mengonsumsi daya yang sangat besar. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk menanggung akibatnya? Seberapa buruk nih? Dia berakting lagi. Selanjutnya, dia akan bilang konsekuensinya terlalu berat, dan tidak ada yang bisa menanggungnya. Dan kemudian dia tidak akan mengesahkannya. Semua ini cuma sandiwara. Berapa banyak daya yang akan dikonsumsi? Itu akan langsung menghabiskan semua pasokan listrik Oakhaven. Pada saat itu, semua alat elektronik akan mati. Ya ampun. Itu kerugian miliaran dolar. Jangan bercanda.
Aku kira para juri itu orang-orang baik, tapi ternyata kamu dan mereka sama saja. Apa yang kamu omongin? Itu kerugian miliaran dolar. Belum termasuk kerusakan alat yang disebabkan oleh pemadaman listrik. Konsekuensi seperti itu, siapa yang berani menanggungnya? Biarkan dia melakukannya. Jika berhasil, aku akan membayar bahkan jika aku bangkrut, dan aku juga. Baiklah. Jika ini benar, aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Tetapi jika ini palsu, aku ingin kamu mundur dari semua posisimu dan mengakui kesalahanmu ke negara. Arthur. Baiklah. Untuk semua pemirsa di rumah yang menonton di televisi, aku tahu ini terburu-buru, tetapi aku harus melakukan ini. Karena aku tidak bisa merusak reputasi Oakhaven, apalagi merusak reputasi Arcadia. Untuk 3 menit berikutnya, Oakhaven akan mengalami pemadaman listrik total. Silakan matikan semua alat elektronik dan jauhkan dari sumber listrik. Semuanya, tolong matikan semua perangkat listrik dan jauhi sumber listrik. Aku ingin menangis. Percobaan ini harus berhasil. Aku percaya Leo itu jenius, dan dia pasti akan berhasil. Benar. Dari cara bicara dan sikapnya saja, dia sudah terlihat jenius. Dia sudah terlihat jenius. Leo, kalau kamu berhasil, aku akan minta maaf langsung padamu. Direktur, bukankah ini omong kosong? Arthur Sterling ini benar-benar nekat. Mempercayai anak 8 tahun, bukankah ini main-main dengan pasokan listrik seluruh kota? Sam, apa yang dilakukan pembangkit listrik Oakhavenmu ini? Bapak, akibatnya akan sangat serius. Ini bukan urusanmu. Dengan segala cara, bantu Profesor Leo. Ya, kami akan menyelesaikan misi ini. Cepat, tingkatkan pasokan listrik untuk memastikan matahari buatan menyala dengan lancar. Ya. Ibu, apakah ibu bersedia secara pribadi memulai momen bersejarah ini? Aku. Benar, asal ibu menekan tombolnya. Perangkat matahari buatan pertama di dunia, perangkat matahari buatan pertama di dunia akan resmi dinyalakan. Aku? Bisakah aku? Ibu adalah ibuku. Ibu lebih berhak daripada siapapun di dunia ini. Silakan. Seluruh dunia sedang menonton saat ini. Ibu harus berdiri di samping Leo. Ibu, hadiah ketiga yang aku ambil untukmu ini untukmu untuk secara langsung membuka babak baru manusia. Leo. Aku sangat bangga padamu. Ayo, mari kita lakukan bersama. Tunggu. Ayah, kamu juga ikut? Aku. Baik. Arthur, impian terbesar Leo adalah kamu pulang ke rumah. Sekarang, keluarga 3 orang kita akhirnya lengkap lagi. Terima kasih atas pengertianmu, dan terima kasih untuk membesarkan anak yang luar biasa seperti ini. Kamu adalah pahlawan di keluarga kita. Kamu telah memberikan kontribusi besar bagi negara kita. Leo, aku juga ingin berterima kasih padamu, Nak, untuk memberikan kontribusi monumental bagi negara kita. Aku bangga padamu, tanah air kita bangga padamu. Ayah, kalau kamu terus bilang begitu, aku akan malu. Kamu adalah ibu yang terhebat dan ilmuwan yang terbaik. Kamu pantas bangga. Ayah, ibu, ayo. Mari kita buka bersama. Pintu bagi manusia menuju bintang-bintang dan lebih jauh lagi. Baiklah. Leo, kami mendukungmu. Leo, semua kami mendukungmu. Yang pertama, bagi manusia, matahari buatan sekarang telah aktif. Sekarang, mari kita hadapi kegelapan terakhir sebelum fajar. Berhasil. Benar-benar berhasil. Ya, Serius? Berhasil? Kita berhasil. Luar biasa.
Direktur, kita berhasil. Coba periksa. Masalah di sirkuit. Oke. Direktur, sudah saya tanya, sirkuitnya baik. Benar-benar mati listrik. Bagus. Sempurna. Semuanya. Kita baru saja melihat sejarah. Berabad-abad dari sekarang, mereka akan menulis tentang kita di buku sejarah. Kita hancur. Arkadia benar-benar membuat matahari buatan. Dan dibuat oleh seorang anak, 8 tahun. Kita habis. Setelah hari ini, Arkadia akan menguasai dunia dan memimpin manusia selama 1000 tahun. Aku tak bisa menerima ini. Tak ada yang lebih baik daripada pulang ke rumah. Tidak mungkin. Aku harus pulang sekarang. Berhasil. Ups, hah, ngiler. Kamu benar-benar luar biasa. Leo. Katakan padaku, ini bukan mimpi. Ini nyata. Tanya ayah. Clara, itu benar. Dan anak kita sekarang adalah ilmuwan top di seluruh umat manusia. Bagus, Ibu jangan menangis. aku tidak menangis. Aku hanya senang. Tidak. Ini tidak mungkin. Apa ini? Ketika matahari buatan beroperasi, ia akan menghasilkan getaran frekuensi ultra tinggi. Hal ini menyebabkan proton di udara beresonansi dengan foton, menjadikan mereka terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah prinsip penumbuk foton, jadi kami benar-benar berhasil. Direktur, daya diserap terlalu cepat. Sekarang seluruh kota tanpa listrik. Dan kami tidak bisa mengimbangi. Cepat, jalankan tindakan darurat. Alihkan semua daya dari 7 kota tetangga untuk memastikan matahari buatan beroperasi normal. Iya. Itu konyol. Itu tidak lain hanyalah trik belaka. Wakil Komandan Black, jika orang yang berdiri di depan Anda adalah orang asing, apakah Anda masih akan menyebutnya trik? Bukankah Anda mengatakan seluruh kota akan kehilangan daya? Apakah daya listriknya sudah padam? Benar. Biar saya telepon dan tanya. Hei, Eugene. Apakah kamu mengalami pemadaman listrik? Bukankah seharusnya daya listriknya padam? Mengapa belum padam juga? Apakah itu gagal lagi? Aku sangat frustrasi. Kita seharusnya tidak berharap apa-apa dari anak 8 tahun. Seperti yang dikatakan Robert Black, semua ini hanyalah fars. Satu kegagalan tidak berarti apa-apa. Kami tidak pernah takut gagal. Karena kita akan berhasil. Tidak ada pemadaman listrik. Sepertinya itu gagal. Aku tidak bisa menerima ini. Kami sudah mencapai tabrakan foton. Bagaimana mungkin itu gagal? Tidak. Aku percaya pada Leo. Dia pasti akan berhasil. Dia tidak akan mengecewakan Oak Haven. Hei, Eugene. Rumahmu mati listrik? Tidak. Tidak mati listrik. Miller, kali ini, kami benar-benar mempermalukan diri sendiri. Hei, Evans. Rumahmu mati listrik? Tidak, tidak. Mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Gagal. Pembohong. Tak ada satu tempat di Oak Haven mati listrik. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Aku adalah penduduk Oak Haven yang lahir di sini. Usaha para pendahulu yang tak terhitung membawa Oak Haven kejayaannya hari ini. Tetapi kamu menodai Oak Haven. Pembohong. Kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Lalu kenapa kamu maju? Kenapa mempermalukan Arkadia? Pembohong. Bapak Kanselir. Bapak Kanselir. Kita harus hentikan siaran sekarang. Kalau tidak, Arkadia akan jadi bahan tertawaan. Kita perlu percaya pada Profesor Leo. Dulu, saat dia mempresentasikan cetak biru eksplorasi bulan, tak ada yang percaya. Lalu apa yang terjadi? Detektor tidak hanya bekerja, tetapi juga bergantung pada formula bahan bakar miliknya. Kami mengumpulkan tanah bulan. Dan dia telah membuat begitu banyak keajaiban. Saya yakin kali ini tidak akan berbeda. Haruskah kita mengingatkan Robert agar tidak membuat masalah? Tidak perlu. Kami memiliki stereotip buruk bahwa orang muda pasti lebih rendah daripada orang tua. Itu salah. Ini kesempatan terbaik untuk membuat beberapa orang tersadar. Kamu pasti memiliki sudut pandang lain, kan? Ya,
Sebagaimana Profesor Leo katakan, kami harus menyatakan kepada dunia bahwa bangsa Arkadia telah bangkit. Tidak hanya dalam politik, militer, dan ekonomi, tapi di semua bidang yang terkait dengan manusia. Kami telah mencapai renaissance yang besar, dan bahkan memimpin jalan. Sebenarnya, mencoba tabrakan foton di usia 8 tahun. Meski gagal, membuatnya jenius satu-satunya. Dia adalah kebanggaan manusia. Saya yakin, dia dapat membuat sejarah dan membawa keajaiban nyata bagi kita. Tidak hanya untuk membuktikan bahwa dia seorang jenius, tetapi dia, bagaimanapun, hanya berusia 8 tahun. Di zaman dahulu, kami memiliki Yu yang agung mengendalikan banjir, dan orang tua bodoh memindahkan gunung. Kami, bangsa Arkadia, sejak zaman dahulu, telah mampu membuat keajaiban. Lalu mengapa Profesor Leo tidak dilihat sebagai seorang legenda masa kini? Profesor, omong kosong. Semuanya omong kosong. Tidak mungkin. Itu nyata. Apa-apaan ini? Kamu dari Arkadia. Kalau gagal, kenapa mereka bisa begitu percaya diri untuk mempresentasikannya? Aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu jalan sendiri. Sekarang, kamu adalah pengkhianat Arkadia. Jangan coba-coba nakuti anakku. Kamu, wanita bodoh ini, yang membesarkan anak begitu sembrono. Kamu adalah penjahat yang sebenarnya. Dan kamu, punya anak tapi tidak membesarkannya. Kamu bukan ayah. Sebagai Panglima Matahari Buatan, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Kamu akan dikenakan sanksi. Sudah mulai saling tuduh? Bukannya itu terlalu cepat? Apa? Kamu pikir kamu belum cukup mempermalukan diri? Dan kamu mau teruskan sandiwara ini lebih lama? Hanya orang berpikiran sempit seperti kamu yang berpikir ini adalah sandiwara, dan sekarang, ini hanya awal. Leo, Arthur, sudahlah. Leo masih sangat muda. Dia tidak perlu menanggung tekanan seperti itu. aku tahu semuanya. Tetapi jika dia ingin memimpin era ini, membawa manusia ke bintang dan laut, dia harus melangkah ke panggungnya. Tetapi, Ibu, kamu selalu bilang padaku, pria sejati tidak pernah menyerah, hadapi setiap tantangan. Sekarang, kamu mau aku mundur? ibu ingin kamu sukses. Tapi, lebih dari itu, dia ingin kamu tumbuh dengan sehat dan selamat. Kamu adalah milik ibu, harta paling berharga. Ibu, ini sangat penting bagi saya. Dan saya ingin ayah pulang. Jadi kita harus sukses hari ini. Ibu, kamu juga akan mendukung saya, kan? Aku akan. Ibu, dukung saya kali ini juga, bisa? Oke. Aku mendukungmu. Dan aku akan selalu mendukungmu. Ayah, kamu juga akan mendukung saya, kan? Tentu saja. Aku akan selalu mendukungmu. Arthur Sterling. Sudah cukup. Ketika matahari buatan beroperasi, ia perlu menyimpan listrik dalam jumlah besar, dan proses itu memerlukan waktu. Benarkah? Bahwa kita tidak gagal? Dan proses ini akan berlangsung lama? 3 menit, tapi sekarang kita hanya punya 60 detik. Bagus. Kita punya waktu itu, dan kita bisa menunggu. Cukup. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk terus melakukan ini lagi, jadi hentikan siaran sekarang, dan minta maaf kepada dunia. Permintaan maaf tidak cukup, dan dia harus menghadapi hukuman yang pantas dia terima. Benar, kita harus tegas dan keras. Kalau tidak, mereka yang mencari jalan pintas akan mengikuti contoh mereka, dan Arkadia tidak akan pernah mengenal damai. Kamu tidak mendengar saya, hentikan siaran sekarang. Tinggal 1 menit lagi. Aku akan menunggunya. Aku percaya seluruh kru juga rela menunggunya. Seluruh kota Oakhaven bahkan seluruh Arkadia rela menunggunya. Benar, kami semua rela menunggunya. Tunggu dia. Baik. Jadi kalian semua mau menunggu, ya? Kalau begitu aku akan hancurkan benda sialan ini sekarang juga, dan pupuskan harapan kalian untuk selamanya. Tidak. Berhenti. Atas perintah langsung dari atas, kami diperintahkan untuk melindungi matahari buatan. Siapapun yang mencoba merusaknya akan ditembak di tempat. Colin, apa kau mau ikut serta dalam permainan kecil mereka? Siapa yang sedang bermain-main di sini?
Kau tahu sendiri. Kau seharusnya tidak terburu-buru. Aku hanya berusaha menyelamatkan muka Arkadia. Apa salahku? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Hanya kau yang paling tahu. Aku tidak akan buang waktu berdebat denganmu. Sekarang, aku akan umumkan ke seluruh dunia, aku akan pastikan dia dikutuk dan dibenci semua orang. Konyol. Orang-orang Arkadia begitu bodoh, begitu merusak diri sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena merekrutnya. Halo, ini Jenny. Aku ingin mengajukan penawaran yang Leo tidak bisa tolak. Ajak dia ke Kekaisaran Aquila untuk menjadi panglima proyek matahari buatan dengan bayaran $1 miliar per tahun. Jenny, bukankah kamu berlebihan sedikit? Dia hanya berusia 8 tahun. Tepat. Apakah matahari buatannya akan berhasil? Masih belum pasti. Dia hanya berusia 8, tapi dia secara mandiri mengembangkan superkristal 2 arah dan mencapai tabrakan foton. Jadi, apakah itu bahkan penting apakah matahari buatannya berhasil atau tidak? Apa maksudmu? Aku berani mengatakan bahwa Leo pasti akan mengembangkan matahari buatan selama hidupnya. Tapi melihat seluruh dunia, siapa yang berani menjamin kesuksesan dalam 100 tahun? Ya, Leo adalah sosok tingkat strategis. Dia sendiri lebih bernilai daripada 1 juta prajurit. Jika kita kehilangan talenta seperti itu akan menjadi kerugian yang belum pernah terjadi untuk kekaisaran dalam 1 abad. astaga, Leo dinilai begitu tinggi. Tidak, aku harus kembali ke negara saya segera. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Hanya orang bodoh di Arkadia yang akan menargetkan jenius seperti itu. Cepat, atur jet pribadi. Aku perlu pergi ke Oakhaven di Arkadia sekarang. Hubungi Leo segera. Asalkan dia mau datang ke Kekaisaran Boreal, kami bisa menawarkan dia $2 miliar per tahun, atau bahkan $5 miliar. Arkadia tidak ingin dia, tapi kami di Kekaisaran Boreal ingin. 20 detik. Leo, kamu sudah mengambil jalan yang salah. Masih mau terus melanjutkannya? Takut? Tapi sekarang sudah terlambat. Apa yang terlambat? 9, 8, 6, 5, 4. Hari ini, umat manusia akan menyambut era baru. Kita akan melangkah melampaui bumi dan menjelajahi kosmos. Apa yang terjadi? Kenapa listrik mati? Begini caranya kamu jalankan acara ini? Cari tahu apa yang terjadi. Sekarang, nyalakan listriknya. Sekarang. Seluruh dunia sedang menonton. Trik apapun tak akan membantu. Cek, cepat. Kenapa listriknya mati? Itu bukan kesalahan kami. Seluruh kota Oakhaven kehilangan listrik. Benarkah? Seluruh kota Oakhaven gelap. Benar. Jaringan listrik Oakhaven telah gagal total. 7 kota tetangga semua dalam keadaan gelap. Clara, kita berhasil. Kita berhasil. Benarkah? Kita berhasil. Leo, kita berhasil, kan? Ya, Ibu, kita berhasil. Tidak. Ini tidak mungkin. Mereka benar-benar berhasil. Ini. Apakah kami salah? Astaga. Pengembangan matahari buatan yang berhasil ditakdirkan tercatat dalam sejarah. Tetapi kami menentangnya. Kami akan dikenang sebagai penjahat. Direktur. Listriknya habis. Semua Oakhaven dan listrik 7 kota tetangga telah habis total. Apa? Bagaimana? Apakah pembangkit listrik Oakhaven bisa memastikan matahari buatan beroperasi normal? Bapak, kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Semua daya telah habis total. Apa? Pemadaman listrik lagi? Mungkin. Kita tidak gagal, ya? Pasti. Kita berhasil. Kita berhasil. Ayo kita lihat apa yang Robert Black akan katakan. Dia sendiri tidak bisa memecahkannya, jadi dia mencoba sabotasi pekerjaan orang lain. Orang seperti itu pantas dikurung. Benar. Dia harus minta maaf kepada Oakhaven.
Dia harus minta maaf kepada Arkadia. Pemadaman listrik lagi? Oh heaven, seharusnya kota kelas dunia. Kenapa ini terus terjadi? Bapak Harrison, cepat, lihat keluar dan lihat apakah ada pemadaman listrik di sana juga. Ini bukan pemadaman listrik. Kita berhasil. Benar? Ya, kita berhasil. Murid kita Leo, hanya 8 tahun, mengalahkan semua negara di dunia, dan mengembangkan matahari buatan. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil. Leo, aku salah menilai kamu sebelumnya. Dari semua murid yang aku ajarkan, kamu yang paling brilian. Nama kamu akan tercatat dalam sejarah sekolah. Bukan hanya itu, namanya akan muncul di seluruh dunia di semua buku teks. Dia akan tercatat dalam sejarah, dan kamu, yang beruntung menjadi guru dia, juga akan tercatat dalam sejarah. Memiliki murid seperti ini adalah keberuntungan terbesar aku. Bapak Kanselir, baru saja dapat pembaruan. Oakhaven dan 7 kota tetangga, listriknya benar-benar habis. Kita berhasil. Arkadia telah mengalahkan semua negara lain. Dalam mengembangkan secara mandiri matahari buatan, luar biasa, kecepatan penuh, menuju stasiun TV Oakhaven. Siap, Pak. Untuk melindungi Profesor Leo, kami tidak punya pilihan selain membiarkannya tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi masa-masa itu sudah berakhir. Hari ini, aku mengembalikan semua penghargaan padanya di tempat yang semestinya. Bapak Kanselir, ilmuwan top dari seluruh dunia sedang berkumpul di Oakhaven. Mereka mungkin datang untuk merebut Profesor Leo. Mereka ke sini untuk merekrutnya dari Arkadia. Karena tindakan Robert Black, mereka pikir kami tidak menghargai Profesor Leo. Itu sebabnya mereka merasa punya peluang. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Arkadia bangkit ke puncak dunia. Cepat, cepat, cepat. Aktifkan daya cadangan. Momen bersejarah ini harus direkam sepenuhnya. Siap, Pak, Direktur. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Wakil Komandan Black. Bagaimana kau masih bisa tertawa? Baru saja. Kau begitu bersemangat, menuduhku memfitnah Oakhaven. Tapi apa aku salah? Kalian, untuk menutupi kebohongannya, tidak ragu-ragu membuat seluruh Oakhaven tiba-tiba gelap gulita, menghabiskan miliaran dolar. Kalian, sekumpulan munafik, seluruh Oakhaven busuk sampai ke akarnya. Apa maksudmu? Oakhaven takut kehilangan muka. Sengaja mematikan listrik untuk memalsukan keberhasilan matahari buatan? Tepat sekali. Itu tidak benar. Anak saya justru yang menciptakan matahari buatan. Diam. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Suami kamu adalah Panglima Matahari Buatan. Dia bisa saja memerintahkan Oakhaven untuk mematikan listrik. Sayangnya, trik kecil ini mungkin bisa menipu semua orang lain. Tetapi tidak akan menipu saya. Robert Black, kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Aku akan melaporkan kamu ke negara, mengumpulkan bukti, dan mengekspos kejahatan kamu. Tetapi sekarang, kamu berutang kepada kami, para penonton, dan Arkadia sebuah penjelasan. Penjelasan apa yang kamu ingin? Kamu telah memfabrikasi kebohongan dan menyebarkan rumor. Membuat Arkadia menjadi bahan tertawaan global. Ini memalukan. Itu pengkhianatan. Kamu tidak pantas menyebut diri sendiri sebagai Arkadian. Lalu, cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Arkadia, cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Arkadia, cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Arkadia. Cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Arkadia, cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Arkadia. Dr. Black, apakah kamu yakin ingin mencabut kewarganegaraan Leo? Untuk 3 profesor, aku minta maaf. Bahwa Arkadia telah menghasilkan pengkhianat seperti itu. Membuat kamu semua melihat kami sebagai bahan tertawaan. Itu tidak penting. Aku penasaran untuk melihat apakah Dr. Black benar-benar bisa mencabut kewarganegaraan mereka. Tentu saja. Tentu saja. Mereka adalah aib Arkadia. Jika mereka memiliki label Arkadia, Arkadian di seluruh dunia tidak akan bisa mengangkat kepala mereka. Bagus. Hebat. Jika Dr. Black bisa mencabut kewarganegaraan mereka, aku bersedia memberikan bantuan apapun yang diperlukan, termasuk menerapkan tekanan maksimum terhadap Arkadia. Kekaisaran Boreal juga bersedia memberikan semua bantuan, termasuk memberi tekanan pada Arkadia, begitu juga dengan Kekaisaran Aquila. Bagus. Dengan bantuan 3 akademisi, kami pasti akan menghapus aib Arkadia. Robert Black, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kapan urusan Arkadia pernah menjadi sesuatu untuk negara lain untuk campur tangan? Kamu melakukan pengkhianatan. Aku melakukan ini untuk membalas penghinaan negara kita. Selain itu, 3 negara sahabat ini selalu bersahabat dengan Arkadia. Mereka bersedia membantu. Itu adalah hasil yang terbaik. Kamu, Komandan Sterling, jangan marah.
Arkadia tidak bisa menampung keluarga kamu, tetapi Kekaisaran Valerian bisa. Asalkan Leo bersedia, syaratnya sepenuhnya terserah dia. Kekuasaan, kekayaan, wanita cantik, aku bisa memberikan semua ini padanya. Aku menawarkan gaji tahunan 5 miliar dolar, menunjuknya sebagai akademisi dari 3 akademi, memberinya gelar sarjana nasional, dan mengundang Leo untuk menjabat sebagai Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Kekaisaran Boreal. Bapak Sterling, lihat, mereka semua orang jahat, mereka sedang menindas kamu, dan orang tua kamu, mereka tidak bisa menerima kamu. Kenapa kamu tidak ikut dengan aku? Mereka semua sudah memberikan penawaran. Apa syarat kamu? Asalkan kamu setuju, ayah kamu akan menjadi Kekaisaran Aquila Panglima Matahari Buatan, dan kamu akan menjabat sebagai Wakil Panglima. Gaji tahunan 5 miliar dolar masing-masing, dan kami akan memberikan tempat tinggal mewah dan pelayan khusus. Keluarga kamu tidak akan pernah harus berpisah lagi. Kamu tiga, kamu, apa yang kamu lakukan? Bodoh, tidak bisakah kau lihat? Orang yang kau anggap aib, yang sudah kau coba singkirkan mati-matian, sedang diundang oleh negara lain yang rela mengeluarkan banyak uang untuk merekrutnya. Begitu dia setuju, kau tahu apa yang akan terjadi padamu, kan? Tuan-tuan, kalian salah. Mereka cuma penipu. Mereka cuma sok jago. Mereka tidak layak dapat perhatian segini dari kalian. Kalian sedang mencampuri keputusan Kekaisaran Valerian. Tidak, tentu saja tidak, hanya peringatan ramah. Jadi, tentang urusan tadi, Dr. Black, bisa bantu saya? Kalau berhasil, saya bisa kasih 1 miliar dolar. Ini. Kenapa kau melakukan ini? Matahari buatannya itu palsu belaka. Itu Oakhaven, yang coba menyelamatkan muka. Yang ikut-ikutan saja. Merekalah yang memutus listrik. Semua ini akan segera beres. Saya akan selidiki sekarang juga, tak perlu. Itu tidak penting bagi kami. Apakah dia bisa dicabut kewarganegaraannya? Dan bergabung dengan Kekaisaran Valerian, itulah poin kuncinya. Kau rela membayar harga setinggi itu untuk sekelompok penipu? Bapak Sterling, apakah kau bersedia meninggalkan Arkadia dan datang ke Kekaisaran Aquila? Menurutmu aku harus setuju? Tentu saja, dengan syarat yang begitu menguntungkan, aku benar-benar tidak ada alasan untuk menolak. Bapak Sterling, Anda perlu pertimbangkan matang-matang, tawaran negara manapun yang lain, Kekaisaran Valerian bisa gandakan. Terlebih lagi, ke depannya, proyek apapun yang ingin Anda lakukan, kami akan mengerahkan semua biaya. Dan mendukungnya sepenuhnya. Nyonya Davis, Bapak Sterling masih muda, Anda perlu bantu dia. Jika Anda ke Kekaisaran Boreal, kami bisa sediakan untuk Bapak Sterling kondisi promosi terbaik. Ke depannya, dia pasti akan mendapatkan tempat di puncak penelitian dunia. Walaupun aku Ibu Leo, dalam hal seperti ini, aku tidak akan ambil keputusan apapun untuknya, tapi aku akan dukung semua keputusannya. Nyonya Davis, Anda merugikan Bapak Sterling. Aku percaya pada anakku. Aku cuma tidak paham, bukankah semuanya sudah terbukti gagal? Kenapa masih banyak sekali orang yang berebut dia? Iya, ini semua kan aktor bayaran, ya? Ada apa sih? Ada yang bisa jelasin ke aku? Karena pada saat mencapai tabrakan foton, apakah matahari buatan berhasil sudah tidak penting lagi. Sudah cukup membuktikan Profesor Leo adalah jenius tiada tara. Dengan kemampuannya, dia mampu mengubah lanskap teknologi dunia. Makanya 3 akademisi asing berani habiskan banyak uang untuk merekrutnya. Tapi aku baru cek datanya, manusia sudah mencapai tabrakan foton 100 tahun yang lalu. Benar. Kamu benar sekali. Tapi kamu tahu, butuh ilmuwan top dunia dan banyak sekali sumber daya untuk mewujudkannya. Sampai sekarang tak ada yang berhasil mewujudkannya sendirian. Tapi Profesor Leo kita di sini, dia berhasil. Dia hanya berdiri di atas jasa para pendahulu. Apa yang istimewa? Setidaknya dia lebih baik daripada kamu. Dia mencapai tabrakan foton sendiri di usia 8 tahun. Sudah jelas bahwa, selama hidupnya, dia pasti akan mengembangkan matahari buatan, memimpin umat manusia ke era energi tak terbatas. Itu hanya dugaanmu. Bodoh. Bahkan sekarang, hanya kamu, dengan pikiranmu yang sempit, masih belum melihat nilai Profesor Leo. Aku katakan langsung, kalau dia menerima kondisi mereka dan meninggalkan negara ini, kamu akan menjadi pengkhianat Arkadia selamanya. Astaga, jenius muda seperti itu. Kalau kita mengusirnya, kerugian kita akan sangat besar. Betul, aku baru cek fakta. Matahari buatan banyak kegunaannya. Yang paling besar adalah memiliki energi tak terbatas. Kalau Arkadia yang pertama mengembangkannya, kita akan menguasai dunia. Tapi kalau negara lain yang berhasil, Arkadia tak akan pernah bangkit lagi, mengusir talenta seperti itu. Bukankah itu pengkhianatan? Sial. Bagaimana orang seperti dia layak menjadi wakil panglima matahari buatan? Dia pantas masuk neraka dan dicemooh semua orang? Kamu semua sudah tertipu. Dari awal, semua ini tipuan. Robert, fakta sudah jelas di depanmu. Kamu masih mau memutar balik fakta? Aku
Apa yang kamu bicarakan? Berlutut. Bertobat. Ya, berlutut, berlutut, berlutut. 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 Semuanya, diam, diam, Bapak Sterling. Bisa Anda memberikan jawaban Anda sekarang? Bisa. Komandan Sterling. Nyonya Davis. Katakan sesuatu. Jika Leo setuju, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi Arkadia. Aku percaya pada anakku, dia akan membuat pilihan yang benar. Aku juga percaya pada anakku. Dengan kekuatan dan uang seperti itu, orang dewasa pun akan sulit menolak, terutama karena dia hanya berusia 8 tahun. Itu karena kamu tidak memahami dia sama sekali. Mulai hari ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Kamu akan segera menyadari bahwa anak 8 tahun ini yang berdiri di depan kamu telah menulis legenda yang epik. Jangan terlalu percaya diri. Aku mohon, bicaralah dengan dia. Aku tahu aku salah. Jika dia menolak, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada dia. Tak perlu itu. Kamu harus memberikan dia lebih banyak kepercayaan. Tidak karena kami kurang percaya. Kami takut. Jika Leo setuju, bukankah kami akan menjadi penjahat abadi Arkadia? Direktur, apa menurutmu dia akan setuju? Aku tidak tahu. Tetapi keputusannya menentukan kemunculan kekuatan super global, kemajuan teknologi manusia, dan eksplorasi dunia alien. Jika dia setuju, kekuatan asing akan menekan kita untuk 1000 tahun, dan kita akan menjadi penjahat Arkadia. Sudahlah. Itu terlalu berlebihan. Yang mematahkan punggung unta tidak pernah jerami terakhir, tetapi setiap jerami. Di usia hanya 8 tahun, dia telah membela negara, sedangkan kita, untuk keuntungan egois kita sendiri, mendorongnya ke pusat badai. Kita yang telah menghancurkan hatinya. Lalu, jika dia benar-benar setuju, apa yang akan terjadi pada kita? Aku tidak tahu tentang yang hidup, tetapi setelah kita mati, kami akan dipakukan pada tiang aib sejarah, dikutuk oleh generasi setelah generasi. Jangan sampai kamu setuju. Uang yang begitu banyak, posisi yang begitu tinggi, orang dewasa pun akan tergoda. Aku sangat khawatir dia bertindak impulsif. Semua ini karena si Robert Black. Robert Black, kalau dia tidak membuat masalah dan menyakiti hati Leo, kenapa kita harus begitu khawatir? Benar, dia jelas adalah pahlawan, tetapi diperlakukan seperti ini. Aku khawatir, di dalam hati, dia pasti merasa kecewa terhadap Arkadia. Asalkan dia tetap di negara ini, aku rela menjadi pelayannya. Leo, aku mohon, jangan setuju. Ini, Bapak Harrison, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Mereka menawarkan terlalu banyak. Ya, uang memang berbicara. Mereka sangat bersungguh-sungguh untuk merekrut Leo. Bapak Harrison, mungkin Anda harus menghubungi dia. Jika Leo benar-benar menerima, kerugian kita akan sangat besar. Bagaimana saya bisa berani untuk melakukan telepon itu? Tetapi saya percaya dia tidak akan membuat pilihan yang salah. Kenapa? Leo mengembangkan matahari buatan, agar Komandan Sterling bisa kembali dan bersama mereka. Anak yang begitu berdedikasi tidak akan tersesat. Bapak Kanselir, mari kita masuk cepat. Di momen penting ini, kita harus maju dan bersuara. Ya, Profesor Leo adalah aset strategis yang sangat penting. Kita tidak bisa kehilangan dia. Tidak perlu. Saya percaya Profesor Leo. Tetapi Anda sudah mendengar apa yang mereka tawarkan kepada Profesor Leo. Kita tidak bisa membuat penawaran kita kurang. Arkadia kita tidak bisa membiarkan siapapun mengalahkan kita. Ya. Jawaban saya adalah saya menolak. Itu membuat saya ketakutan. Saya bahkan tidak bisa membayangkan. Jika Leo menerima, bagaimana saya akan hidup? Sepanjang hidup saya. Meskipun ada tawaran yang begitu menggoda, dia tetap pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, Profesor Leo, Anda adalah seorang pahlawan sejati. Kenapa? Syarat saya tidak cukup baik, ya? Bapak Sterling, katakan saja, Anda bisa sebutkan harganya, kami setuju dengan apapun. Benar, meskipun salah satu negara kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda sendirian, bersama-sama, kami pasti akan memuaskan Anda. Dan saya jamin, penawaran kami tidak akan lebih buruk dibanding Arkadia. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengembangkan matahari buatan. Semua ini adalah Arthur Sterling. Semua ini hanyalah kedok yang dibuat Arthur Sterling untuknya. Dia takut kalau setuju, bakal ketahuan, makanya dia menolak. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Bapak Sterling, bisakah Anda beritahu saya alasannya? Karena ayah dan ibu saya ada di sini. Kami bisa bawa mereka bersama. Katakan saja, dan kami akan lakukan. Karena saya lahir di Arkadia.
Ini tanah air saya. Mungkin sulit Anda pahami, tapi bagi kami orang Arkadia, negara didahulukan baru keluarga. Hanya ketika tanah air makmur dan kuat, keluarga baru bisa rukun dan hangat. Bagus sekali. Bagus. Bapak Sterling, saya tetap menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali. Tidak perlu pertimbangkan lagi. Apa yang kami tawarkan, tidak bisa Anda saingi. Kami minta maaf, Profesor Leo, telah membuat Anda mengalami ini. Bapak Kanselir, apa yang Anda lakukan di sini? Komandan Sterling, Anda dan anak Anda sudah berjasa besar bagi negara kita. Saya tidak pantas menerima itu. Saya merasa seperti telah gagal. Memiliki anak seperti ini adalah kontribusi terbesar. Negara kita dan masyarakatnya sangat berterima kasih kepada Anda. Nyonya Davis, saya berutang rasa terima kasih yang besar kepada Anda. Anda telah membesarkan seorang anak yang begitu berbakat jenius untuk negara kita. Saya akan memberikan Anda penghargaan besar. Saya? Tidak. Bapak Dawson, jika Anda terus mengatakan itu, Anda akan membuat ibu saya takut. Ibu, jangan khawatir. Bapak Dawson sangat baik. Oke, Ibu tidak nervous. Kalian bertiga bisa pergi sekarang. Bapak Kanselir, selamat untuk Arkadia untuk menjadi pertama yang mengembangkan matahari buatan. Namun, ilmu pengetahuan tidak mengenal batas. Saya rasa Arkadia harus berbagi teknologi dengan dunia untuk membantu seluruh manusia maju. Setiap negara di dunia akan menghargai kebaikan Arkadia. Jika Arkadia setuju untuk berbagi, kami akan setuju dengan semua kondisi. Itu menarik. Jadi, Kanselir sudah setuju? Matahari buatan adalah teknologi Profesor Leo. Bagaimana saya bisa membuat keputusan untuknya? Anda sebaiknya langsung tanya dia. Bapak Sterling, apakah Anda mau membaginya? Jika Anda mau, penawaran kami sebelumnya masih berlaku. Saya sangat setuju dengan ucapan Anda, ilmu pengetahuan tidak mengenal batas. Namun, Tapi apa? tapi seorang ilmuwan punya tanah air. Kalian bertiga. Dengan jawaban seperti itu, apa kalian puas? Bapak Kanselir, saya rasa Bapak seharusnya sangat menyadari bahwa matahari buatan sangatlah penting. Dunia tidak akan pernah mengizinkan Arkadia memilikinya sendirian. Menurutmu Arkadia bisa tahan tekanan dari negara lain? Arkadia kami telah diwariskan ribuan tahun, dan punya aturannya sendiri. Saat tamu datang, kami sambut dengan anggur. Saat musuh datang, kami sambut dengan senapan. Saya selalu siap menyambutmu. Kamu, berhenti bicara, pergi. Bapak Kanselir, diam. Saya umumkan bahwa, mulai sekarang, Profesor Leo akan menjabat sebagai proyek ekspedisi galaksi Panglima Utama. Dengan gaji tahunan 10 miliar dolar, dianugerahi medali nasional, dan berbagi takdir dengan bangsa. Bagus. Ibu, lihat, kan sudah kubilang anak ibu sudah sukses besar. Aku tahu, Leo. Terima kasih. Hadiahmu adalah kehormatan seumur hidupku. Bu, aku punya hadiah lain. Hah? Masih ada lagi? Ada. Ya, matahari buatan menyerap listrik untuk menyimpan energi. Tapi fungsi sebenarnya adalah menghasilkan listrik. Sekarang, ia akan secara resmi mulai menyalurkan daya.